Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdil mukhtar man da'ana ilaihi bi'izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas dari beliau Al-Mukarram Bapak dosen Sawaun Al-Hafid. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tema dari matkul mata kuliah Ulumul Hadis. Itu di sini kitab-kitab induk hadis. Kitab hadis yang masyhur itu ada 9. Yang pertama itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, terus Muwatta Imam Malik, terus yang terakhir Sunan Ad-Darimi. Jadi dari pembahasan kitab induk ini sebenarnya masih mujmal, masih ijmal, masih global. Jadi perlu penjelasan lagi, maksudnya yang dimaksud sunan itu apa toh, yang dimaksud jami' itu apa toh, yang dimaksud musnad itu apa toh. Ya, saya Muhammad Nur Duha dengan NIM 2024 ingin menyampaikan sedikit pemahaman saya tentang tema-tema yang akan dibahas. Jadi yang dimaksud jami' itu adalah kitab yang disitu dihimpun secara per bab dan mencakup seluruh tema agama. Jadi mencakup akidah, mencakup fikih, mencakup adab, akhlak, mencakup manaqib, mencakup fitan, mencakup tentang hal-hal yang bahas hari akhir. Nah, contoh dari kitab ini itu adalah Mu'jam As-Shahih karya Imam Bukhari. Terus yang kedua itu ada kitab Sunan. Nah, yang dimaksud kitab Sunan ini apa toh? Jadi Sunan, yang dimaksud Sunan di sini adalah kitab-kitab yang membahas tentang tema-tema fikih. Jadi Sunan secara per bab. Ya, seluruh tema ini, seluruh penjelasan ini, seluruh bab ini itu menggunakan hadis-hadis yang marfu. Di dalamnya itu menggunakan hadis-hadis marfu. Itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang selanjutnya itu ada kitab Musnad. Nah, yang dimaksud Musnad adalah kitab ini adalah kitab hadis. Hadis-hadis itu yang disandarkan kepada para sahabat Nabi. Entah itu sahabat Abu Bakar, entah itu sahabat Umar bin Khattab. Jadi hadis ini itu disandarkan kepada para sahabat. Nah, contoh kitab dari kitab hadis ini itu adalah Musnad Imam Ahmad. Nah, terus yang selanjutnya itu ada Mu'jam. Kitab ini disusun dengan nama-nama guru, sahabat ataupun baldah maupun tempat. Nah, kitab Mu'jam ini, contoh dari kitab Mu'jam ini adalah Mu'jam Shahir, Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat. Nah, dan dari ketiga dari karya-karya ini itu adalah karya Imam At-Tabrani. Jadi tadi ada Mu'jam, terus selanjutnya itu ada Musonif. Nah, Musonaf, kitab Musonaf ini itu hampir sama dengan kitab Sunan. Itu membahas tentang tema-tema fikih, tapi dalam kitab Musonaf ini tidak disebutkan di sini itu tidak hanya menggunakan hadis marfu, tapi menggunakan hadis maqtu dan mauquf. Jadi semua dalam kitab Musonaf ini tidak hanya menggunakan hadis marfu, tapi menggunakan hadis maqtu dan mauquf. Sunan tadi itu menjelaskan bahwasanya isi kitabnya itu menjelaskan tentang bab-bab fikih, tapi marfu sampai bersambung kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau kitab Musonaf ini
itu hanya itu mencakup juga dari hadis maqtu dan mauquf. Pengertian mauquf sendiri itu hanya sampai kepada sahabat, dan maqtu itu hanya sampai kepada tabi'in. Nah, terus ada lagi ini kitab Masyayikh. Kitab Masyayikh ini kitab yang dipun atas nama-nama guru. Jadi isinya itu adalah nama-nama guru dari para perawi hadis. Di sini contohnya itu tas ini full asma. Nah, terus ada lagi ini kitab Mustakhraj. Ya, kitab Mustakhraj ini berisi tentang hadis-hadis yang sebenarnya itu sudah sanadnya itu sudah disebutkan. Contohnya dalam kitab Imam Bukhari ini sudah disebutkan, tapi dalam kitab ini menggunakan sanad yang berbeda, menggunakan sandaran yang berbeda. Ya. Contoh kitab dari jenis kitab ini adalah Musnad Imam Ismail. Ya, beliau itu sebenarnya menggunakan di sini itu sudah disebutkan hadisnya, tapi menggunakan sanad yang berbeda. Terus saya akan menjawab apa urgensi mempelajari ilmu hadis dengan prodi yang saya ambil. Ya sangat penting, karena ulumul hadis sendiri itu sebagai bayan, sebagai penjelas dari Al-Quran, menjelaskan suatu hal-hal mujmal atau hal-hal yang masih kompleks di dalam Al-Quran, diperinci, ditafsir dengan hadis. Selain dari itu, manfaatnya itu, urgensinya itu untuk menghindari kesalah tafsiran. Jadi mengetahui asbabun nuzul, mengetahui dari hadis ini, mengetahui asbabun nuzul, asbabul wurud. Jadi itu kedua hukum ini kan sebenarnya masih sangat, kedua hukum ini hukum pokok dalam Islam, jadi saling berkesinambungan. Jadi di prodi Quran tafsir sendiri, ilmu hadis ini sangat penting karena mencakup sebagai bayan, terus sebagai di sini sebagai menunjukkan bahwasanya kalau tafsir itu ya butuh di sini hadis sebagai penjelas. Jadi ya sangat urgent, sangat urgensinya di sini ya, dan sekali. Di sini mencakup cara ilmu-ilmu tafsir sendiri berkesinambungan dengan ilmu-ilmu hadis. Karena ya memang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir saya akan menjawab ini listen learn. Ketika saya sudah menempuh selama 1 semester ini, banyak sekali ketika saya dulu mondok itu pelajari ilmu hadis itu hanya sekedar kitab tematik kayak Riyadhus Shalihin maupun di situ Adkar Nawawi atau yang lainnya. Jadi kalau saya sudah masuk kuliah ini, saya bisa mengidentifikasi bagian hadis, terus syarat-syarat rawi, terus itu bagaimana mengetahui hadis sahih, itu ya lebih terperinci lagi. Ya, lihat sebuah refleksi juga. Jadi semester ini apakah saya itu sudah menguasai atau belum, sudah paham atau belum atas penjelasan yang dijelaskan oleh Pak Sawaun, karena Pak Sawaun. Jadi cukup tidak cukup, saya ya sudah cukup lah saya mempelajari dalam semester ini. Kan dari saya mungkin banyak sekali tutur kata yang salah. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak dosen ya Allah Mukarram Bapak Sawaun. Kafam ini idza wajadtum al-khata' wa nisyan astaghfirukum Allahumma fiq ila qamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.